Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku umat mukmin tentunya mempunyai keistimewaan masing-masing. Tidak terkecuali dengan ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Terdapat juga keistimewaan. Di antara keistimewaan ibadah saum, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu amalin ibnu Adam lahu. Setiap amal anak Adam, yaitu kita manusia, lahu, untuk dia. Illa siyama, kecuali saum. Fa innahu li, sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah. Wa anna uzibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berfirman seperti itu? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyama. Setiap perbuatan atau amal anak Adam adalah untuk dia kecuali saum. Kecuali saum. Fa innahu li, sungguhnya saum itu untukku. Itu artinya karena ibadah saum beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya itu bersifat jahriyah, artinya kelihatan. Seperti sholat, zakat, naik haji, itu kelihatan oleh orang lain. Bisa dinilai oleh orang lain. Sholat kelihatan gerakannya, kelihatan atau diketahui oleh orang lain bacaannya ketika jadi imam. Begitu juga zakat, kelihatan yang diberikannya. Sedekah juga demikian, infak juga demikian. Dan apalagi ibadah haji, diketahui oleh orang banyak. Sebelum berangkat naik haji, dia daftar dulu. Kemudian ada yang namanya manasik haji, ada yang namanya walimatus safar. Berangkat ibadah haji diantarkan oleh orang sekampung, pulangnya dijemput lagi. Itu semua ibadah yang sifatnya jahriyah, sehingga pintu untuk berbuat riya terbuka lebar. Jadi ibadah-ibadah itu bisa dinilai oleh manusia yang lainnya sehingga terbuka pintu riya. Illa siyama, kecuali puasa. Puasa itu terbebas dari sifat riya. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah sirriyah. Ibadah yang tidak kelihatan. Kita tidak mengetahui siapa orang yang berpuasa dan siapa yang tidak. Orang yang tahu siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak hanyalah dirinya sendiri dengan Allah. Maka dalam hadis qudsi tersebut Allah memberitahukan, illa siyama fa innahu li. Sungguhnya puasa itu untukku. Ini artinya ibadah puasa terbebas dari sifat riya. Kemudian wa ana uzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Ini apa maksudnya?
Kalau ibadah-ibadah yang lain itu sudah diketahui kadar pahalanya. Seperti keistimewaan sholat, disebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat nanti adalah sholat. Kemudian kalau sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian. Kemudian sedekah, infak. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dilipat gandakan sampai 700 kali. Demikian juga dengan ibadah haji. Orang yang melaksanakan sholat ketika ibadah haji atau yang sholat di Masjidil Nabawi itu beda pahalanya dengan orang yang sholat di luar Masjid Nabawi. Itu disebutkan kadar pahalanya. Tetapi puasa, Allah tidak sebutkan kadar pahalanya berapa kali lipat. Maka pantas kalau Allah menyebutkan wa anna uzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian keistimewaan atau keutamaan puasa juga disebutkan di dalam hadis qudsi tersebut, wasyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Apa maksudnya? Puasa adalah tameng, perisai dari api neraka. Karena neraka itu dihiasi oleh hal-hal yang bersifat atau mementingkan hawa nafsu. Maka ditahan oleh puasa. Kalau dalam zaman sekarang, wasyamu junnatun artinya puasa itu kalau di dalam mobil diibaratkan dengan rem. Puasa itu harus menjadi rem. Rem tidak digunakan dalam waktu sembarangan. Rem hanya digunakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat. Maka puasa harus menjadi rem. Rem dari apa? Rem dari segala perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh keinginan syahwat dan oleh nafsu yang lainnya. Kemudian di dalam hadis qudsi tersebut juga disebutkan oleh Allah, fa idza yauma shaumi ahadikum fala yarfusu wa la yaskhab. Inilah yang harus kita perhatikan ketika kita sedang berpuasa. Kata Allah, apabila kamu sedang melaksanakan ibadah puasa, maka fala yarfusu wa la yaskhab. Kamu tidak boleh mengucapkan rafas. Rafas artinya perkataan yang menimbulkan rangsangan birahi. Kalau zaman sekarang, rafas itu dikatakan bisa disebutkan dengan istilah porno. Jadi ketika kita sedang berpuasa, dilarang berbicara porno, dilarang membaca yang porno, dilarang menonton yang porno. Kemudian yang kedua, aturan ketika sedang berpuasa adalah wala yaskhab. Apabila kamu sedang berpuasa, wala yaskhab. Yaskhab itu artinya perkataan yang menimbulkan atau yang menimbulkan seseorang menjadi merasa marah, merasa tersinggung. Artinya yaskhab itu adalah perkataan kasar, perkataan yang menyinggung orang lain. Kalau dalam bahasa zaman sekarang, dalam medsos ada yang disebut dengan nyinyir. Itu bisa dikategorikan dengan yaskhab. Maka ketika kita sedang berpuasa, aturannya mengendalikan ucapan itu ada dua. Fala yarfusu wala yaskhab. Dilarang berbicara yang porno dan juga dilarang berbicara yang kasar. Kemudian Allah lanjutkan dalam hadis qudsi tersebut, fa in sabahu aw qatalahu fa in sabahu aw qatalahu falyakul innimru'un shaimun. Apabila ada yang menghina kamu, berbuat kasar kepadamu, bahkan mengajak kamu berkelahi, maka katakan kepada dia, innimru'un shaimun. Maaf, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh melayani.
Justru kita harus bersabar dan meninggalkan perkara tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa di dalam hadis qudsi tersebut juga disebutkan, Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi Muhammadun." Demi Allah, kata Rasulullah, "La khulufu shaimun, la khulufu fammi shaimun." Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu indallahi atyabu indallahi mirnihil miski. Di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa memang rata-rata mulutnya bau karena perutnya kosong, sehingga asam lambungnya naik, sehingga mulutnya menjadi bau. Tetapi di sisi Allah itu dinilai lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi jangan sampai ibu-ibu atau bapak-bapak sengaja tidak gosok gigi supaya mulutnya bau, akhirnya dinilai oleh Allah lebih baik daripada minyak kasturi. Itu enggak, jangan sampai seperti itu. Biasa saja gosok gigi dan sebagainya. Kemudian keutamaan berpuasa juga disebutkan dalam hadis qudsi tersebut. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, indal iftar, ketika berbuka puasa, baik buka harian maupun berbuka ketika bertemu dengan Idul Fitri. Bagi orang yang sedang berpuasa ketika bertemu dengan azan maghrib, maka dia akan merasa bahagia karena telah menyelesaikan puasa di hari itu. Kemudian ketika bertemu dengan Idul Fitri, hatinya, jiwanya akan merasa bahagia karena telah menyelesaikan puasa sebulan penuh. Beda dengan orang yang tidak berpuasa. Meskipun ketika Idul Fitri penuh dengan kemewahan, pakaian, makanan, dan sebagainya mewah, tapi dalam hatinya, dalam jiwanya tidak ada rasa kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang pertama ketika di dunia. Kemudian kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih farihan bisaumihi. Ketika bertemu dengan Allah, dia merasa gembira dengan puasanya. Hadirin rahimakumullah, itulah keutamaan ibadah puasa yang telah disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain disebutkan bahwa as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran adalah dua hal yang akan menjadi syafaat bagi seorang di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, marilah kita jaga kualitas ibadah puasa kita sesuai dengan hadis qudsi tersebut, sehingga kita pantas mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia ketika berbuka dan juga kebahagiaan di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.